Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Anwar Setiadi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika akan mempresentasikan dari penugasan artikel ilmiah dengan judul Perbandingan Klasifikasi Algoritma Navier Bayes, Decision Tree, dan Support Vector Machine pada pengklasifikasian prestasi siswa. Kualitas pendidikan merupakan hal yang wajib dalam pembangunan di setiap negara. Kemudian, data dalam domain pendidikan semakin bertambah, apalagi dengan perkembangannya database atau website di masing-masing sekolah dan pemerintahan. Dengan bantuan sistem admisi, sistem informasi akademik, sistem manajemen pembelajaran, e-learning, dan lain-lain. Kemudian data-data tersebut yang sangat banyak dapat dikumpulkan dari latar belakang siswa dan dapat digunakan untuk sebuah pengambilan keputusan. Salah satunya adalah data pendidikan yang dikumpulkan dari Learning Management System yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Learning Management System kita ketahui banyak sekarang dalam berbagai bidang, bahkan baik dalam dunia pendidikan yang diatur oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta yang mengembangkan learning management system seperti Ruang Guru, Kelas Pintar, Sekolahmu, dan lain-lain. Data-data tersebut merupakan data-data yang penting, salah satunya yaitu dapat dipetakan menjadi kita dapat mengetahui fitur demografis seperti jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, daerah, dan sebagainya. Kemudian kita dapat mengetahui latar belakang akademik seperti tingkat pendidikan, tingkat kelas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita dapat mengetahui ciri-ciri perilaku di dalam kelas Learning Management System seperti keaktifan siswa dalam mengangkat tangan, membuka sumber belajar, menjawab survei, itu yang dikhususkan untuk siswa dan orang tua, dan juga kepuasan terhadap sekolah. Data dalam penelitian ini diambil dari Kaggle, yaitu data dari Amrih, I.A. Hatmini, T. Al-Jarrah pada tahun 2016 tentang meaning educational data to predict student academic performance. Kemudian data yang dikumpulkan berasal dari Learning Management System. Data sheet terdiri dari 480 catatan siswa dan 16 fitur. Di antara tadi ada fitur terbagi menjadi 3 kategori, yaitu fitur demografis, latar belakang, dan ciri-ciri perilaku. Nah, ke-16 fitur dari data yaitu gender, kewarganegaraan, tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat kelas, kategori ID, mata pelajaran dominan, semester, peran orang tua, jumlah keaktifan siswa dalam mengangkat tangan, mengikuti kursus atau kelas, aktif melihat informasi baru, kemudian berpartisipasi dalam diskusi, kemudian survei orang tua, kemudian kepuasan orang tua, dan juga absensi siswa, yaitu kurang dari 7 atau lebih dari 7. Ya, tujuan dari penelitiannya itu untuk mengklasifikasikan data siswa berdasarkan kelas dengan menggunakan algoritma dan membandingkan akurasi dari algoritma yang akan digunakan. Kemudian memonitor perilaku siswa melalui proses pendidikan untuk mengevaluasi fitur yang mungkin berdampak pada prestasi akademik siswa. Kualitas model klasifikasi prediktif diukur dengan kemampuan untuk menemukan pola yang tidak diketahui secara akurat dengan menggunakan metode eksperimen.
Algoritma yang digunakan yaitu algoritma Navier Bayes, decision tree, dan support vector machine sehingga dapat menghasilkan kategori pengklasifikasian siswa yaitu pada tingkat low level, middle level, dan high level. Navier Bayes merupakan algoritma machine learning yang menggunakan aturan Bayes bersama dengan asumsi kuat bahwa atribut tidak bergantung dan bersyarat berdasarkan kelasnya. Meskipun asumsi independensi ini sering dilanggar dalam praktiknya, Navier Bayes tetap sering memberikan akurasi klasifikasi yang kompetitif. Kemudian algoritma yang kedua, decision tree, untuk mempresentasikan suatu klasifikasi berdasarkan pendekatan yang supervised. Sebuah decision tree merupakan sebuah struktur pohon sederhana di mana simpul non-terminal mencerminkan pengujian terhadap satu atau lebih atribut dari dataset. Cabang dari pohon mencerminkan nilai dari atribut simpul terminal mencerminkan hasil akhir dari klasifikasi. Support vector machine adalah algoritma supervised yang berupa klasifikasi dengan cara membagi data menjadi dua kelas menggunakan garis vektor yang disebut hyperplane. Kemudian kami menggunakan Google Colaboratory sebagai penggambaran data dari ketiga algoritma machine learning tersebut. Google Colab atau biasa kita sebut Colab adalah produk dari Google Research yang berfungsi untuk menulis dan mengeksekusi kode Python melalui browser, dapat digunakan untuk pembelajaran machine learning, analisis data, dan pendidikan. Langkah-langkah penelitian ini adalah yang pertama data dikumpulkan, kemudian data visualization berdasarkan 16 feature, kemudian klasifikasi dengan menggunakan 3 metode algoritma, Navier Bayes, decision tree, dan super vector machine, kemudian testing, kemudian hasil dan analisis. Pertama dilakukan yaitu import data menggunakan Google Colab. Data tersimpan di Google Drive, kemudian diimport ke dalam Google Drive dalam bentuk CSV. Kemudian ini adalah deskripsi data. Yang pertama gender, ada nationality, place of birth, stage ID, grade, section, topic, semester, relation, raise hand, visit, research, announcement view, discussion, parenting answer survey, parent school satisfaction, student absent days, dan hasil akhir akan menghasilkan kelas. Ini adalah data dari visualisasi menggunakan Google Colaboratory. Sini ada yang pertama visit research, announcement view, section ID. Di antara tadi ada pelajaran bahasa Prancis, Arab, Science, English, Biologi, bahasa Spanyol, ada geologi, ada kimia, ada Quran, ada math, ada sejarah. Kemudian ada keaktifan sistem mengangkat tangan. Kemudian ini adalah visualisasi data selanjutnya. Ada parent school satisfaction, parents answer survey, discussion, student absent days. Kemudian ini adalah data visualisasi yaitu gender, raise hand, discussion, dan kunjungan terhadap course. Setelah data divisualisasikan, maka data tersebut akan dilihat hasilnya melalui tingkat akurasi menggunakan 3 jenis algoritma. Algoritma yang pertama yaitu Navier Bayes dapat menghasilkan tingkat akurasi sebesar 0,70
0,70 atau sekitar 70%. Kemudian dari algoritma yang kedua, decision tree, itu dapat menghasilkan tingkat akurasi 0,80 atau sekitar 80%. Kemudian algoritma yang ketiga yaitu dari support vector machine dapat menghasilkan tingkat akurasi 0,86 atau sekitar 86%. Dengan menggunakan program berdasarkan jenis algoritma masing-masing. Kesimpulan dan saran, dari ketiga jenis algoritma, kita dapat mengetahui tingkat akurasi yang paling baik yaitu dimiliki oleh algoritma super vector machine sebesar 0,86 atau 86% dengan tingkat kepresisiannya yaitu 0,82. Penggunaan LMS secara luas dan aktif menghasilkan data dalam jumlah besar tentang pengajaran dan pembelajaran interaksi. Data ini mengandung pengetahuan tersembunyi yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Model ini dapat dimanfaatkan untuk membantu pendidik dalam memahami peserta didik, mengidentifikasi peserta didik yang lemah, supaya bisa meningkatkan proses pembelajaran dan juga dapat membantu para administrator untuk meningkatkan sistem hasil dari pembelajaran. Jadi penggunaan data-data LMS sangat penting ketika kita tahu data LMS ini penting dan dapat digunakan dalam mengidentifikasi peserta didik, maka kita dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya dalam meningkatkan pembelajaran untuk peserta didik. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.